Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Revni Wilayati BP 18 10 53 10 13, Windy Wahyuni BP 18 10 53 30 14, dan Tasa Rosalini Sehan BP 18 10 53 20 45. Di sini kami akan memberikan kritika review tentang beban yang telah dibahas oleh kelompok 9. Perkenalkan, saya Revni Wilayati BP 18 10 53 10 13 akan memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan. Dalam slide beban-beban yang dapat dikurangkan, kelompok penyaji memberikan ketentuan mengenai pasal 6 ayat 1. Namun, dalam slide ini, kelompok penyaji tidak memberikan secara jelas pasal 6 ayat 1 tersebut terdapat dalam undang-undang apa. Jadi, dari kelompok kami akan menambahkan bahwa pasal 6 ayat 1 yang dimaksud oleh kelompok penyaji terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perkenalkan, nama saya Windy Wahyuni, nomor BP 18 10 53 30 14. Saya akan menjelaskan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 1. Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Bunga pinjaman-pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham. 2. Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam, serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 3. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Tetapi, bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. 4. Pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natural atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran dalam bentuk natural atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf E boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. 5. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Apabila pengeluaran melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 6. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain pajak penghasilan, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea matrek atau BM, pajak hotel, dan pajak restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. 7. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Perkenalkan, nama saya Tasa Rosalini Sehan, BP 18 10 53 20 45. Di sini saya akan menjelaskan bagian contoh. Dana pensiun A yang pendirinya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 huruf H, yaitu 100 juta.
penghasilan bruto lainnya 300 juta ditambah jadinya 400 juta. Apabila seluruh biaya adalah sebesar 200 juta, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 dari 200 juta, yaitu 150 juta. Contoh selanjutnya adalah PTA dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200 juta rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya adalah laba rugi fiskal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada video berikut atau slide berikut, dan kompensasi kerugiannya dilakukan sebagai berikut. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri, ini adalah rinciannya. Pada tahun 2009, sebesar 100 juta rupiah yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015. Sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar 300 juta rupiah hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016 karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada tahun 2006. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya langsung boleh bertanya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.